صلاة العيد أثابكم الله. استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في اليمين قال بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني يرى في المنام أني يذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا نحن
ربح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وسلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Ma tafu wa ma sa'u wa na'amu bi zamzam wal maqam. Dengan kebesarannya Allah lah semua orang yang datang di Baitullah telah bisa melaksanakan tawaf dan sa'i dan merasakan segarnya air Zam-Zam dan berdoa di maqam Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Ma majtama'ul muslimun fi hadzal yaum wa huwa min asrafil imam wa huwa min asrafil ayyam. Allahu Akbar. Dengan kebesarannya lah semua orang Islam berkumpul di hari raya yang berbahagia ini, karena hari raya ini adalah termasuk lebih mulia-mulianya hari. Allahu Akbar. Ma salu wa ma naharu wa ma syakaru alallahi nikmatil Islam. Dengan kebesarannya Allah lah orang-orang iman hari ini salat, yaitu salat Idul Adha, menyembelih dan mensyukuri nikmatnya Allah, terutama nikmat Islam. Allahu Akbar. Ma dzabahal muslimun ad-duhiyyah ma dzabahal muslimun ad-duhiyyah wajadu fil sadaqati wal hadiyah fi hadhil ayyam. Allahu Akbar. Dengan kebesarannya Allah lah semua orang Islam yaitu mereka menyembelih hadiah, menyembelih korban, dan mereka menyebarkan sedekah dan kegembiraan di hari-hari yang berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bikarumihi tuqbalu ataya wal kurubat wa bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi afwihi tughfaru dzunubu wasayyi'at. Alhamdulillah, atas puji dari semua dari pemberian Allah. Semua pujian bagi Allah dengan kemuliaannya, dengan kedermawanannya, semua pemberian, semua korban, insyaallah hari ini Allah menerimanya dan memberi pahala kepada kita semua, yaitu pengampunan, dan bentuk dari pengampunan ialah surganya Allah. Dan termasuk dengan nikmatnya Allah semua kebaikan menjadi sempurna, termasuk dengan pengampunan Allah semua dosa dan semua kejelekan oleh Allah diampuni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-a'yad fil Islam masdaran lil farhati wal hana. Allah telah menjadikan hari ini, yaitu hari raya Idul Adha, menjadi hari besar, hari rayanya orang Islam, sebagai sumber dari kebahagiaan dan kegembiraan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh. Ittaqullaha fi hadzal yawm al-'azim wa ati'uhu fa inna hadzal yawm huwa tajul ayyam wa ra'suha wa huwa 'idul akbar ladal muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Pada hari ini kita selalu dinasihati untuk bertakwa kepada Allah. Hari ini adalah hari yang besar, Yaumul Azim, fa'azzimuhu. Maka kita supaya mengagungkan hari ini, yaitu dengan banyak bertakbir kepada Allah dan mengikuti perintahnya Allah. Hari ini adalah tajul ayyam. Hari ini adalah mahkotanya para hari, dan wara'suha, dan hari yang paling istimewa, hari yang paling tinggi, wa huwa 'idul akbar ladal muslimin. Ini adalah hari raya besar, karena kita akan mempersembahkan apa yang kita miliki dengan kita wujudkan, yaitu berkorban kepada Allah. Rasulullah SAW suatu hari telah menyatakan, a'dhamul ayyam indallahi yaumun nahr. Hari yang paling besar, hari yang paling istimewa adalah hari di mana kita menyembelih, yaitu mempersembahkan hewan korban kepada Allah. Maka fa'azzimuhu hadzal yaum. Maka kita supaya mengagungkan hari ini. Kemudian Rasulullah SAW suatu hari juga ditanya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Arqam, beliau menyatakan,
Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi. Para sahabat Nabi pernah bertanya, apa ibadah menyembelih korban? Artinya kita di hari raya menyembelih korban, ini ibadah apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, yaitu sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para sahabat bertanya lagi, fama lana ya Rasulullah, fama lana fiha ya Rasulullah, apa yang kita dapatkan, pahala apa yang kita peroleh saat kita melaksanakan ibadah korban? Kemudian Rasulullah menjawab, faqala bi kulli sya'aratin hasanah, setiap satu rambut mendapatkan satu kebaikan. Dan sebagaimana yang kita baca dalam salat tadi, man jaa bil hasanat falahu asyru amsalihha, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan maka akan dilimpatkan 10 kebaikan. Maka satu rambut, ya, di situ adalah 10 kebaikan, karena itu adalah satu kebaikan yang dilipatkan 10 kali lipat. Kemudian para sahabat masih bertanya lagi, fasufu ya Rasulullah, bagaimana kalau rambut itu rambut yang halus, ya, terutama di bagian kepala, di bagian kaki, ya, sebagaimana dalam kita sholat di lapangan masjid, ya, Al-Falah yang berkah ini, ya, kita bisa menyaksikan hewan-hewan korban yang akan kita korbankan setelah sholat hari raya ini. Ya, kita saksikan, ya, bulu yang begitu banyak, masing-masing akan mendatangkan 10 kebaikan, ya, satu kebaikan yang dilipatkan 10 kali. Bahkan bikulli sya'aratin minasuf hasanah, Nabi menjawab bahwa bulu-bulu yang lembut pun itu adalah satu kebaikan, ya, satu kebaikan, berarti 10 kebaikan. Maka ya kita saksikan siapa yang bisa menghitung, ya, bulu yang ada di hewan korban. Artinya sabda Rasulullah SAW ini adalah menyatakan bahwa ibadah korban adalah pahalanya tidak terhitung, biwairi hisab. Dan kita harapkan kita termasuk golongan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Semoga kita termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisaban dan tanpa siksa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di kesempatan, ya, yang barokah ini, yang berkah ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, kita akan sedikit membahas, yaitu tentang hikmah dari cerita, ya, cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi sunnah korban. Ya, beliau telah diperintah oleh Allah, ya, untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, dan kita akan sedikit merinci bagaimana Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk melaksanakan korban dan akhirnya menjadikan semuanya adalah bentuk dari sunnatu abikum sebagaimana dalam hadis tadi. Ada 7 hikmah dari cerita yang tadi sudah insyaallah dalam sholat sudah kita sampaikan dalam rakaat pertama, yaitu dari mulai ayat 199 sampai ayat 110 sampai ayat 110. Yang pertama bahwa yang disebut di dalam ayat 99 Allah menyatakan wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim, ya, hikmah yang bisa kita ambil pertama adalah beliau setelah dibakar oleh pimpinan kaumnya yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka, kemudian Nabi Ibrahim, ya, hijrah. Nabi Ibrahim meninggalkan kawasan kampung halamannya, meninggalkan kemusyrikan, termasuk meninggalkan bapaknya. Di situ Nabi Ibrahim menyatakan wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya, aku akan pergi kepada Allah dan Allah akan menunjukkanku. Dari satu ayat ini kita mengambil hikmah, yaitu hikmahnya hijrah. Bahwa orang iman itu harus hijrah lahir batin. Hijrah ada 2 macam, yaitu hijrah hissiyah dan hijrah ma'nawiyah. Hijrah secara hissiyah, yaitu fisiknya harus berpisah dari orang-orang yang menyembah selain Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan memisahi kalian, meninggalkan kalian dan semua yang kalian sembah. Apalagi sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu bentuk dari hijrah secara fisik. Kemudian hijrah secara maknawi, ya, beliau meninggalkan semua jenis kesyirikan,
dengan mengharap nikmatnya Allah, rahmatnya Allah, dengan ibadah kepada Allah. Hijrah adalah kumpulan dua kata, yaitu min wa ila. Hijrah adalah kumpulan dari dua kata, dari min wa ila, dari mana menuju ke mana. Maka hijrah kepada Allah adalah dari kesyirikan, minas syirki ila tauhid, dari kesyirikan menuju ketauhidan. Minal kufri ilal iman, dari kekufuran menuju iman. Wa minas subhat ilal wuduh, dari pemahaman yang rancu, pemahaman yang menyimpang kepada pemahaman yang jelas, lailuha kanahariha, yaitu agama Islam yang hukumnya malam siangnya saja, malamnya seperti siang. Kemudian minal bid'ah ila sunnah, hijrah dari bid'ah menuju sunnah. Begitu juga minal ma'siyah ila ta'ah, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ini yang wajib kita pahami dari kisah Nabi Ibrahim. Beliau adalah panutan imamul muwahhidin, yaitu pimpinannya orang yang bertauhid kepada Allah. Yang kedua yaitu firman Allah, Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bighulamin halim. Setelah Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kaumnya, Nabi Ibrahim dalam kesepian. Beliau mempunyai istri yang belum dikaruniai seorang putra. Maka beliau meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah anugerah kepadaku anak yang solih, anak yang solih solihat. Kemudian tidak begitu lama Allah memberi kabar gembira, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberi kabar yaitu memiliki putra yang bernama Nabi Ismail. Dari ini kita mengambil hikmah bahwa kebahagiaan di dunia adalah saat kita mempunyai keturunan yang solih dan solihat. Semua harta benda, semua kedudukan tidak ada artinya. Kebahagiaan hanya sementara, sedangkan putra putri yang solih dan solihat adalah kebahagiaan yang selamanya. Sehingga sifatnya orang iman dalam surat Furqan, yaitu Allah mensifati alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maka berbanyaklah berdoa kepada Allah agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Kemudian yang ketiga yaitu firman Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara. Nabi Ibrahim setelah mempunyai putra dan putranya beranjak dewasa. Di sini diceritakan ketika putranya sudah bisa membantu Nabi Ibrahim dalam pekerjaan sehari-hari, ya, bisa membantu pekerjaan rumah. Kemudian datanglah perintah yang sangat berat dari Allah, yaitu Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya. Ini bentuk ujian. Ketika Nabi Ibrahim berhasil meninggalkan kesyirikan, kemudian mempunyai kebahagiaan, mempunyai putra, di sini Allah menguji keimanannya kembali, yaitu dengan memerintah menyembelih putra beliau, yaitu Nabi Ismail. Dari kalimat fandur madza taro, Nabi Ibrahim menjumpai putranya kemudian bertanya, bagaimana pendapatmu dengan perintah ini? Karena Nabi Ibrahim zaman dulu, ya, para nabi ketika mimpi dari Nabi itu adalah perintah, itu wahyu. Kemudian menjumpai anaknya Nabi Ismail, ya, apa ya pendapatmu, ya, bahwa harus menyembelihmu ini. Ini juga hikmah yang perlu kita ambil, adalah hikmah pendidikan. Bagaimana kita mendidik putra-putri kita, yaitu mempunyai ilmu dan mempunyai, ya, istilahnya akliyah, mempunyai akal. Kita ajak mereka untuk bermusyawarah, kita ajak mereka untuk berpikir. Di sini Nabi Ibrahim sudah menancapkan ketauhidan kepada putranya. Kemudian meskipun begitu Nabi Ibrahim tidak langsung memerintah, siap-siap kamu akan saya sembelih, tidak. Allah menyatakan fandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Ini juga mengandung bahwa Nabi Ibrahim ingin menguji anaknya, bagaimana keimanannya, bagaimana ketaatannya. Ternyata yaitu hikmah yang keempat dari firman Allah, kita bisa memahami jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu beliau menyatakan yaitu if'al ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, silahkan engkau mengerjakan apa yang engkau perintahkan. Artinya apa? Artinya Nabi Ismail tidak ada tawar-menawar dengan perintah itu.
bahkan memanggil bapaknya dengan ya abati, dengan panggilan yang lembut, tidak marah kepada bapaknya gara-gara bapaknya dia akan sembelih, tidak, dia mengambil ya abati, itu panggilan yang sangat lembut. Kemudian if'al ma tu'mar, kerjakan, tanpa pikir panjang, tanpa tawar-menawar. Beliau langsung mengatakan if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, engkau akan menjumpai aku orang yang sabar. Maka dari sini berarti Nabi Ismail lulus dari ujian Nabi Ibrahim, bapaknya. Dari hikmah ini kita bisa mengambil yaitu tentang sifat sabar. Bahwa sabar itu ya di situ ada 3 macam. As-sabru ala ta'ah, sabar atas ketaatan. As-sabru anil maksiyah, sabar meninggalkan maksiat. Dan as-sabru alal bala, sabar menghadapi musibah. Sebagaimana dalam ayat ini Nabi Ismail sabar menepi ketaatan meskipun dia harus disembelih, siap disembelih. Kemudian juga meninggalkan maksiat. Ya, beliau tidak menentang sama sekali, tidak protes, bahkan tidak bertanya apa alasannya kok saya disembelih. Ya, banyak ya, orang itu ketika ada perintah masih bertanya manfaatnya apa ini perintah ini, hikmahnya apa. Sebelum mengetahui, sebelum memahami, nggak mau melaksanakan. Bahkan mungkin sampai bertauhid pun nggak mau dulu. Ya. Apa? Kenapa harus bertauhid? Kenapa Tuhan hanya satu? Ya. Sampai dia menemukan secara logika bahwa Allah itu satu baru iman. Ini bentuk dari kesalahan yang fatal. Maka di sini perintah sabar adalah meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah yang besar, termasuk beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam sabar dalam menghadapi melaksanakan perintah tersebut, perintah yang besar tersebut atau musibah yang besar tersebut. Kemudian yang kelima diceritakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah menyerahkan diri, siap untuk melaksanakan perintah, wa tallahu lil jabin. Nabi Ismail sudah dibaringkan, sudah ditidurkan, kemudian Nabi Ismail sudah memposisikan pisaunya di lehernya. Kemudian di situ wa nadainahu ayya Ibrahim, baru kami Allah memanggil wahai Nabi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi, artinya engkau telah melaksanakan perintah ya, dan kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim yaitu sudah ya, menyembelih tanpa melihat ya, tanpa melihat. Ini bentuk dari Nabi Ibrahim berarti sudah melaksanakan ya, beliau melewati bagaimana ya, yang tadinya kesepian ingin mempunyai putra, setelah mendapat putra kemudian sudah mulai bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ada perintah yang berat tapi beliau melaksanakannya. Ini bentuk ujian bagaimana ya cintanya kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu-satunya manusia yang oleh Allah disebut wattakhadallahu Ibrahim khalila, yaitu kekasih dekatnya Allah. Maka di sini hikmah yang bisa kita ambil yaitu hikmah pertolongan. Bagaimana pertolongan itu sering ya, datangnya itu last minute ya, di detik-detik akhir hampir saja kita putus asa, itu baru datang pertolongan. Allah menyatakan ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Tapi dekatnya itu setelah kita mempunyai kesabaran yang sangat kuat. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan yang menakjubkan kalau ternyata amalan kita belum menakjubkan? Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Allah dan diberi hadiah, diberi pengganti yang nanti ada hikmah yang ketiga, yang ke-7, yang ke-6, bahwa di situ diberi yang istimewa, dijadikan orang yang muhsinin. Oleh Allah dijanji akan diberi yang istimewa, nikmat yang besar karena Nabi Ibrahim melewati cobaan yang begitu besar, amalan yang menakjubkan, yaitu mengorbankan putra beliau. Kemudian yang ke-6 adalah inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin adzim. Setelah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya ya, dalam keadaan tidak melihat ya, sebagian riwayat memang sudah disembelih dengan tidak melihat ya, tidak tega. Tapi ternyata oleh Allah di sini disebut ini adalah cobaan besar dan aku telah menggantinya dengan sembelihan yang besar. Didatangkan kambing dari sorga ya. Setelah dilihat ternyata bukan putranya yang disembelih
Ya, yang disembelih adalah kambing dari surga. Yang bisa kita ambil di sini adalah hikmah musibah, bahwa musibah itu pasti ada hikmah besar. Sehingga para Rasulullah, ya, para nabi, ya, para rasul itu betul-betul menganggap musibah itu nikmat. Sehingga kalau tingkatan para nabi dan para rasul ketika dapat musibah mereka mengatakan alhamdulillah. Ya. Beda dengan kita, kalau kita tingkatan kita masih innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu pun berat. Ya, kadang-kadang kita marah dulu, susah dulu berhari-hari, baru setelah itu innalillah wa inna ilaihi rajiun secara makna. Tapi para nabi seperti Nabi Ibrahim mendapatkan musibah besar, bahkan perintah yang berat, beliau menyatakan alhamdulillah karena melihat nantinya pasti ada hikmah di belakangnya. Ini bentuk dari pertolongan. Tapi terkadang yaitu bahwa pertolongan datangnya ketika hampir putus asa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian terakhir, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami meninggalkan cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, yaitu kisah yang luar biasa, kisah yang dikenang sepanjang masa, dan bahkan sunnahnya menjadi sunnah yang akan dilaksanakan ila yaumil qiyamah. Itulah Nabi Ibrahim yang Allah membalasnya dengan kebaikan. Inilah 7 hikmah yang perlu kita fahami, sehingga dari sinilah kita bisa mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini kita akan berkorban, pada hari ini akan mempersembahkan yaitu ibadah yang luar biasa kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbi wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, malaha sabahu iti wa asfar. Dengan kebesarannya Allah, maka paginya hari raya begitu cerah. Allahu Akbar, mahallala muhallilu wa kabbar. Dengan kebesarannya Allah, semua orang bertakbir dan bertahlil untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ma faha dzikrullah bi alsuni wa ta'attar. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semua lisan menyebarkan aroma wangi dengan zikir kepada Allah. Allahu Akbar, farahata'iun wastabsyar. Dengan kebesarannya Allah pada hari ini, semua orang yang melakukan ketaatan betul-betul berbahagia dan bergembira. Allahu Akbar, ma wasala mu'minun rahmatahu wa tadzakkar. Dengan kebesarannya Allah, orang iman mendapatkan rahmat dan selalu berzikir kepada Allah dengan nikmat tersebut. Alhamdulillahilladzi manna ala ibadihi bi mawasimit ta'at wa wafaqa man saa'a minhum liqtinamiha bi fi'lil khairat wa saa'a man saa'a minhum fakana fi'luhu at-tafrid wan nadamatu wal khusran. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita beberapa musim ketaatan, kemudian memberi pertolongan kepada orang yang dikehendaki untuk mendapatkan kesempatan besar melakukan ketaatan, dan juga sangat celaka, sangat rugi orang yang dikehendaki oleh Allah tidak melakukan ketaatan, bahkan penuh dengan kemalasan, dan nantinya akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Sebelum kita akhiri khutbah di hari raya Idul Adha ini, ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, para jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, sedikit yaitu perlu kita fahami adab di dalam hari raya. Yang pertama, adab dalam hari raya adalah membaca takbir. Kita mulai dari hari kemarin, kemudian kita akhiri nanti saat hari tasyrik. Saat hari tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar.
Ya, kita mengakhiri berarti kita takbir selama 5 hari. Kemudian yang kedua yaitu kita mandi jinabat ya, pada saat kita berangkat sholat id tadi. Kemudian memakai pakaian terbaik. Yang ketiga ya, kemudian juga memakai minyak wangi. Yang keempat yaitu sunnahnya tidak sarapan sebelum sholat ya, karena nanti kita akan menyembelih dan sarapannya yaitu dengan daging yang kita sembelih. Beda dengan sholat Idul Fitri, yaitu kita harus sarapan dulu untuk membedakan dengan puasa ya, karena puasa tidak ada sarapan. Yang kelima, sunnah dari Idul Adha yaitu berjalan kaki ya, kalau rumahnya dekat. Nah, kalau rumahnya jauh ya boleh naik mobil ya. Seperti kita dan rombongan rumahnya di Burungan sana. Nah, kalau jalan kaki nyampe sini nanti sholatnya zuhur nanti ya. Kemudian yang keenam adalah menyelisihi jalan. Artinya saat kita pulang dengan berangkat dengan pulang yaitu dengan jalur yang berbeda. Ya, kalau tadi kita dari arah utara, insya Allah nanti kita pulang ke arah selatan. Ya, ini bentuk dari menampakkan kegembiraannya orang iman. Kemudian yang ketujuh ialah berbagi kebahagiaan di hari raya. Ya, dengan kita memotong hewan korban yang luar biasa untuk Masjid Al-Falah, yaitu 16 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Ini kita akan mampu berbagi kebahagiaan. Inilah bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah. Wa'lamu ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'uh ma'asyiral muslimin wa'lamu anna Allah amarakum bi amr bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma 'anil khulafa Ar-Rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al bahjatal a'yati sidqa yaqin fi qulubil ibad. Allahumma jma' fi hadzal yawm fi hadzal 'id shamlana wa yassir umurana wa haqiq ahlamana wa wi'amana waj'al ta'iina kama amartana mutarahimina kama awsatana. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal udhiyatana, Allahumma taqabbal udhiyatana, Allahumma taqabbal udhiyatana, Allahumma taqabbal sa'ira a'malina wa salih a'malina fi hadzal yawm fi hadhihi al-ayyamil mubarakah. Allahumma la tada' lana fi hadzal yawm في هذا اليوم السعيد ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المخلصين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Insyaallah cukup. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga semuanya apa yang kita laksanakan di hari ini Allah menerimanya dan membalasnya dengan surga. Amin. Jazakumullah khairan.